Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami sampaikan kepadamu, ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini, Bapa, atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima. Engkau Tuhan menyertai kami terlebih di dalam melakukan segala aktivitas karya serta pelayanan kami, untuk melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa yang baik, pada kesempatan malam hari ini, Engkau juga Tuhan memberikan waktu yang terbaik buat kami untuk datang Tuhan kepadamu. Kami berkumpul semua Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa hadir di dalam setiap situasi hidup kami. Tuhan, kami akan memulai acara kami ini. Engkau memberkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan acara kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, biarlah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, menaungi setiap hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Terlebih dahulu saya mohon maaf secara pribadi karena sesuatu hal sehingga tadi datang agak terlambat. Sepertinya ada seseorang yang baru bersama kita saat ini, dan mudah-mudahan beliau ini masih single, ya kan? Kita bersyukur dan tidak ada kebetulan bagi Tuhan, ya. Bersama dengan kita akan memberikan suatu pencerahan yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian, tapi ini pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita harus semangat, sekalipun di sini kami melihat ada para senior-senior, ya, senior-senior yang harus ya seperti apa gitu ya. Tetapi kita percaya dengan iman kita, dengan kita memuji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Mari kita angkat suatu pujian untuk Tuhan. Kita semangat ya. Katakan suka-suka kita mengalir dalam hidupku. Ayo kita seluruh kesempakan Bapak Ibu. Kita semangat menyanyikan lagu ini. Suka hatimu mengalir dalamku. Katakan, oh yeah, 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 yeah. Aku suka hatimu daripada aku. Ku menari dan
tujuan kita itu menyala-nyala berapi-api. Mari kita angkat sebuah lagu pujian lagi, lebih semangat ini, ya. Jadi supaya lutut-lutut yang biasanya kenyut-kenyut pasti langsung sembuh, Bapak Ibu. Dengan kita menyanyikan lagu ini, percayalah kepada Tuhan. Amin. Iya, kita tak percaya, kita tetap optimis. Kita bernyanyi, melompat-lompat untuk Tuhan, ya, bukan untuk kekasih, ya. Iya, itu Tuhan pasti sembuh. Kalau romo saja sampai maju ke depan bersemangat memuji Tuhan, apalagi kita ini, Bapak Ibu, ya kan? Ya, itu yang tadi kami sampaikan. Ada seseorang yang masih baru bersama kita, tapi kita yakin dan percaya lewat seseorang yang kita cintai ini akan membagikan berkat buat kita. Amin. Kita tadi sudah semangat memuji Tuhan berapi-api. Saatnya untuk kita menenangkan hati sejenak. Saatnya kita ingin memuji memuliakan Tuhan. Kita berikan pujian persembahan yang terbaik untuk Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Saat ini Bapak Ibu, tinggalkan segenap apapun pergumulanmu. Mungkin saya menangis, saya banyak pergumulan, tapi saya bilang Tuhan berikan aku yang tepat. Sekalipun Tuhan aku terlambat tadi, banyak sekali pergumulan yang kurasakan pekerjaan, tapi aku yakin dan percaya bahwa Engkau memberkati. Kau memberkati setiap orang nanti yang datang di dalam acara perduki. Amin. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian. Kita yakin dan percaya Tuhan bersama hadir di hari kita saat ini. Kami juga meminta Romo untuk bernyanyi bersama kami, karena lagu ini juga beliau sangat suka, ya.
malam kita undang hadirat Tuhan Roh Kudus menyentuh setiap hati kita. Hamba-Mu Daud selalu bermazmur untuk-Mu, menyanyikan lagu pujian. Pujian baru hanya untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu? Kami hanya ini Tuhan berserah sebagai hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan dosa. Tetapi saat ini Tuhan, izinkan Tuhan Roh Kudus Tuhan hadir di dalam hati kami.
Lihatlah Tuhan hati kami yang selalu dibuka usahakan Engkau. Kami ingin Tuhan senantiasa bermasmur Tuhan kepadamu, bahwa Tuhan apa yang telah Kau berikan kepada kami jauh lebih dari apa yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena sekali lagi kita angkat lagu ini sekali lagi Bapak Ibu. Kita lebih dalam lagi menyembah Dia. Kita angkat sebuah lagu pujian lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sungguh besar setiamu benar Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan apa yang telah rindu dan Kau sangat Engkau.
terima kasih Roh Kudus. Kami telah memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sebab itulah Tuhan yang Tuhan kehendaki dari dalam diri kami. Kami akan selalu bermazmur, memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Lihatlah setiap hati kami yang hadir pada malam hari ini, yang senantiasa rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami Tuhan hanya ke dalam tangan. Bapa di surga yang baik, sebentar lagi Tuhan hamba-Mu akan menyampaikan, menaburkan firman yang daripada-Mu. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kabar sukacita yang daripada Tuhan, untuk kami bisa terima Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu Tuhan menjadi terang yang senantiasa menyinari setiap langkah kami di dalam setiap situasi apapun. Berkati Tuhan anak-Mu ini, berkati Tuhan pelayanannya, berkati Tuhan kehidupannya dimanapun beliau berada. Biarlah Tuhan anak-Mu ini Tuhan menjadi berkat di setiap langkah kehidupannya dimanapun beliau berada. Kami yakin dan percaya kami juga yang hadir pada malam hari ini akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bisa lihat ya? Cik. Baik, shalom. Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik juga ya. Selamat malam semuanya. Ya, sebelumnya saya bersyukur bahwa diberi kesempatan untuk membawakan renungan pada acara Perduki yang penuh rahmat ini. Kalau dilihat audiensnya, rasanya lebih betul kalau saya yang belajar dari Bapak Ibu. Ya, tapi ya, rahmat Tuhan selalu mencukupkan segala sesuatu, kan betul nggak? Ya. Nama saya Romo Paulus JSE. Saya belum biasa dipanggil Romo karena baru 1 bulan ditahbiskan. Mohon doanya supaya selalu setia sampai jalan-jalan panggilan ini, ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah Blessings in Disguise. Menemukan Allah di dalam masalah. Di sini siapa yang tidak pernah kena masalah? Ada? Pak Boni. Yang hidupnya pokoknya bahagia terus, lancar terus, adakah? Nggak ada. Semua di sini punya masalah. Pria punya masalah, wanita punya masalah, adik-adik punya masalah. Iya, ya, oke. Ibu Susi punya masalah. Boleh cerita dikit apa? Masalah sama kaliannya? Iya, misalnya apa masalahnya, kan katanya ada. Singkat aja, masalah keuangan, masalah anak. Kalau sekarang mungkin karena 2 putra saya sudah lulus, jadi masalahnya kadang kepikiran ya kapan ya dapat jodohnya. Nanti Bapak dia akan cerita masalah juga kan? Oke, jadi saya skip.
Ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, di dalam hidup ini pasti selalu ada masalah. Kita nggak akan bisa menghindari yang namanya masalah, cobaan, dan penderitaan. Ya, tapi sebagai orang beriman, kuncinya adalah bagaimana sebetulnya kita bisa memaknai setiap permasalahan itu. Ya, maka saya berikan judul renungan kita ini Blessings in Disguise, suatu berkat yang tersamai. Ya. Mengapa saya rasa tema ini penting? Karena ada satu kecenderungan manusia, terutama manusia modern zaman ini, bahwa kenapa di sana? Kita itu mencari kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Ini prinsip stoikisme dari zaman dulu sudah ada, bahwa manusia itu hidupnya, tujuan hidupnya adalah mencari kebahagiaan sebesar-besarnya dan meminimalisir penderitaan sekuat mungkin. Maka dengan pandangan seperti ini, setiap masalah dan penderitaan itu dilihat sebagai kutukan, sebagai suatu tulah yang harus dihindari dan diselesaikan dengan segala macam cara. Betul? Betul nggak? Siapa di sini yang hidupnya mau menderita? Nggak ada. Siapa yang mau sakit? Nggak ada. Siapa yang mau bangkrut? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi kita selalu mencari kebahagiaan, kesuksesan, betul nggak? Ya, apakah pandangan ini salah? Apakah pandangan ini salah? Ini pandangan stoikisme. Jadi masalah itu dilihat sebagai penyakit, dan zaman perjanjian lama juga kalau orang kena penyakit dibilang itu kena tulah itu karena dosa dia itu, betul nggak? Tapi kemudian muncul kontradiksi. What about Job? Gimana dengan Ayub? Salah apa dia? Orang yang paling benar di hadapan Tuhan, tapi kena tulah luar biasa. Dalam sehari semua kekayaannya habis, anaknya mati semua, istrinya kabur. Ya kan? Ya kan? Why? Good people suffer. Jadi sebetulnya prinsip ini ada kelemahannya. Dan ini mengalir ke sekarang, ada yang namanya teologi kemakmuran. Mungkin saudara-saudara kita ada yang menganut ini, yang mengatakan bahwa orang yang diberkati Tuhan itu pasti orang yang sukses, kaya, sehat, gak penyakitan, gak diabetes, gak stroke, ya. Lalu hidupnya aman sejahtera. Pokoknya kalau kerusuhan, rumah klien kebakar, punya dia gak kebakar. Itu tanda orang yang diberkati Tuhan. Betul nggak demikian? Betul nggak? Betul nggak? Kontradiktif lagi. Tuhan kita Yesus Kristus kok hidupnya sengsara banget? Salah apa dia? Tapi dia orang diberkati Tuhan nggak? Dia anak Allah yang menyelamatkan kita. Di atas kayu salib, menderita, nggak pakai baju, nggak punya kuasa, dipaku, gerakin tangan aja nggak bisa, sakit, dan hina habis-habisan, tidak dipandang. Dan ini kita angkat sebagai salib kita, Tuhan kita. Siapa yang pakai kalung salib? Siapa yang bawa rosario kemana-mana? Lihat, ada korpusnya nggak? Nah, jadi kalau orang mempertanyakan bahwa orang yang dikasihi Tuhan itu orang yang kaya, sukses, ya, yang hidupnya baik-baik aja terus, aman sejahtera. Coba pertanyakan Yesus mana yang dia ikuti? Coba tanyakan. Karena Yesus kita, yang kita ikuti, yang kita muliakan, yang kita sembah, bentuknya seperti ini. Ada salibnya, ada mayatnya. Jadi teologi kemakmuran itu tidak sejalan dengan ajaran otentik dari gereja Katolik. Nah, yang kita pegang apa? Ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Kalau dikatakan segala hal berarti termasuk masalah dan penderitaan. Itulah sebabnya gereja memegang teologi salib, bahwa salib adalah satu-satunya jalan menuju kemuliaan. Tidak ada kemuliaan kebangkitan tanpa Golgota, dan kita semua murid Yesus dipanggil untuk memikul salib setiap hari. Itu penderitaan, Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam hari ini
Saya mau mengajak kita semua untuk belajar memaknai penderitaan lewat sebuah tokoh dari Perjanjian Lama yang mungkin tidak terlalu terkenal. Ada yang tahu orang namanya Naaman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mr. Charles tahu? Katanya Perjanjian Lama itu pusing Romo bacanya. Saya langsung ke Perjanjian Baru. Ya, tapi dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali harta karunia sebetulnya. Salah satunya cerita Naaman ini. Ya, kita baca sama-sama ya. Ini dari kitab 2 Raja-Raja bab 5 ayat 1 sampai 16. Saya minta untuk ayat yang ganjil, saya minta kaum Adam kita sama-sama baca. Untuk ayat yang genap, kaum Hawa. Oke? Kita lihat siapa yang lebih kencang bacanya. Ya, siap? Bacaan dari kitab 2 Raja-Raja bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kaum Adam. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar dari rombongan dan membawa seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan pada istrinya Naamah. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman Dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, akibat bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimlah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah dia datang kepadaku, supaya dia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa mengutus seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga kau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Paras, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia menggenapkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan kami Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan dia menjadi tahir.
Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman berdasarnya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, siapa sih Naaman ini? Naaman itu adalah panglima Raja Aram. Ya. Dan Aram yang sekarang menjadi Syria, itu zaman itu adalah kerajaan besar yang adidaya. Mungkin seperti Amerika Serikat atau Cina sekarang, yang menguasai seluruh dunia, dan termasuk yang mereka sedang menjajah Israel saat itu. Maka dikatakan kan ketika mereka menghancurkan Samaria, banyak orang yang diangkut sebagai budak. Jadi dia adalah orang yang penting, orang yang kaya, terpandang, berkuasa, biasa memerintah, punya banyak anak buah tuh. Dan apapun yang dikehendakinya itu biasa harus terlaksana. Inilah karakter orang kuat, karakter orang berkuasa, powerful, ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, seberapapun tinggi jabatannya, seperti yang tadi dikatakan, tidak ada yang lepas dari masalah. Apa masalahnya Naaman? Apa masalah dia tadi? Dia kena kusta. Saya coba bikin pakai AI, kok agak ngeri gitu. Kayaknya harus pergi ke daftar klinik. Ya. Naaman kena kusta, penyakit yang gak ada obatnya, penyakit yang memalukan, yang menghancurkan penampilannya, membuat dia tidak punya harga diri sebetulnya. Karena orang kusta itu adalah orang yang tersingkir, yang kena kutuk. Orang tidak berani dekat-dekat dengan mereka karena ya takut ketularan juga. Seberapa besar pun kekuasaan, kekayaan yang dimiliki oleh Naaman, dia tidak berhasil menyembuhkan penyakitnya itu. Segala cara sudah diupayakan. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ini satu kutipan dari Rasul Paulus yang mengatakan ya bahwa kita semua manusia pasti tidak terlepas dari yang namanya penderitaan, dan penderitaan itu terkadang ya diizinkan oleh Allah ya. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu. Paulus baru saja menerima suatu pernyataan yang hebat luar biasa ya dari Tuhan. Dia diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk membocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Artinya apa ya? Kita tidak pernah bisa lepas daripada godaan, permasalahan ya. Apa yang terjadi kemudian? Seorang budak perempuan ya memberitahu kepada istrinya Naaman bahwa di kerajaan Israel ada seorang nabi yang bisa membuat mukjizat. Lalu kemudian Naaman penasaran dan mendengarkan ini. Bapak Ibu, ini suatu hal yang sangat penting. Mengapa? Dalam kebudayaan kuno zaman itu, orang yang kastanya paling rendah itu siapa? Budak, anak kecil, perempuan lagi. Itu sudah the lowest possible. Ya, perempuan tuh gak ada suaranya. Kalau di pengadilan ada perempuan bersaksi gak diperhitungkan. Zaman dulu seperti itu. Anak kecil itu juga nggak diperhitungkan. Anak kecil itu ya dianggap nggak tahu apa-apa. Dan kemudian dia ini budak lagi. Budak dari mana? Bangsa yang dijajah. Artinya ini orang yang paling tinggi, ini orang paling rendah. Tetapi Naaman mau mendengarkan. Ya. Dan kemudian pergilah dia ke Israel. Dan kemudian dia menghadap ke Raja Israel kan.
Raja Ahaz. Apa yang terjadi? Ahaz tahu yang datang ini siapa kan? Musuhnya, jenderal musuhnya. Lalu kemudian datang dengan bawa dia minta disembuhkan. Bingunglah Ahaz, ini orang cari perkara dengan aku. Kalau aku nggak bisa menyembuhkan dia, nanti dia akan bikin alasan kita serang aja Israel habisin. Ya, maka Ahaz takut, diusir Naaman itu. Kemudian apa ya Naaman diusir oleh Raja Israel. Sebetulnya kerajaan yang lebih kecil daripada dia. Lalu kemudian datanglah surat dari Nabi Elisa. Ya, katakan masih ada nabi, masih ada Allah di negeri Israel. Maka pergilah dia ke rumahnya Elisa, yang membawa itu semua tuh hadiah-hadiah berapa ribu talenta perak dan pakaian yang bagus-bagus itu kan, istilahnya apa? Mau nyogok. Nih duit nih, sembuhin gue, ya kan ya. Lalu apa yang terjadi? Datang nggak Elisanya? Hah? Masih ingat cerita tadi? Datang nggak Elisanya? Tidak. Dia kirim anak buahnya aja ke depan rumah. Oh ya, ini bapak saya berpesan kamu pergi aja mandi di Sungai Yordan 7 kali. Oke, selesai. Kesel gak Naaman? Kesal, harga diri dia. Saya kira dia akan datang lalu kemudian goyang-goyangin tangannya gitu, memanggil nama Allahnya, lalu kemudian menyentuh tubuhnya lalu sembuh. Ekspektasi dia kan seperti itu. Nabi ya kayak gitu. Mujizat namanya. Ini dia sendiri bahkan gak muncul. Dia kirim anak buahnya untuk nyuruh dia mandi di Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan itu ada yang pernah ke sana gak? Jorok, kayak pahit. Jorok banget Sungai Yordan itu. Dia kesel. Ngapain saya jauh-jauh ke sini disuruh mandi di Sungai Yordan? Bukankah di negeri saya sana ada sungai yang jauh lebih bagus dari situ? Ngapain saya repot-repot ke sini? Tapi kemudian untunglah ajudannya bijaksana. Dia bilang apa? Tuan, dia kan cuma suruh Tuan mandi aja. Kalaupun dia suruh Tuan melakukan hal yang lebih berat, pasti Tuan akan lakukan kan? Apa salahnya dicoba? Akhirnya dia mendengarkan hambanya itu, lalu dia mandi di Sungai Yordan, dan kemudian dikatakan tahirlah kulitnya kembali menjadi seperti bayi. Dan dia kembali kepada Elisa menawarkan hadiah, tapi Elisa menolak. End of story. End of story. Nah, saudara-saudari terkasih, apa pesan yang bisa kita tangkap dari kisah ini sebetulnya? Yang pertama, yang menyembuhkan Naaman itu sebetulnya adalah kerendahan hati. Naaman sembuh karena dia merendahkan diri. Coba bayangin kalau dari awal dia tidak mau dengar orang lain. Ini kan anak kecil, udah tahu apa dia. Sering gak kita kayak gitu? Siapa kamu? Saya ini bos, direktur. Kamu itu, anak bawang baru lahir kemarin. Siapa kamu? Kerendahan hati itu apa sih? Kerendahan hati adalah mengakui siapa kita dan siapa Allah. Dan Santa Teresa Avila mengatakan kerendahan hati itu adalah kebenaran, dasar dari kebenaran. Mengapa? Orang yang rendah hati, dia tahu siapa dirinya. Siapa sih kita itu? Manusia. Manusia yang memiliki kelemahan, tidak sempurna, pengetahuan kita terbatas, kebijaksanaan kita minim banget. Ya, itu menyadari siapa kita. Orang yang sangat tergantung pada Allah. Segala sesuatu yang kita miliki berasal daripada Allah. Itu kerendahan hati. Dan poin keduanya adalah menyadari siapa itu Allah. Allah adalah segala-galanya, Maha Kuasa, pencipta saya, pencipta semesta, pengatur segala zaman. Ya kan? Maka ketika kita berdoa di hadapan Allah dengan kerendahan hati, kita menyadari Allah, you are everything, I am nothing. You are strong, I am weak. You are wise, I am stupid. Kita menyadari itu. Itulah sebetulnya kenapa orang yang rajin doa, dia semakin rendah hati harusnya kalau doanya benar. Karena dia menyadari di hadapan Allah, saya ini siapa sih? Itu. Ya, tapi orang yang nggak pernah berdoa, dia rasa saya ini Allah. That's the first point. Lalu kemudian kerendahan hati itu adalah kebajikan yang sesungguhnya paling berharga. Itu adalah dasar dari bangunan rohani. Jadi kalau kita mau tumbuh dalam hidup rohani, mau mengejar kekudusan, harga mati, mau tidak mau dasarnya harus didasarkan pada kerendahan hati. Tidak ada orang kudus satupun yang sombong. Kalau suka marah masih ada, ya. Kalau tapi tidak ada satupun yang sombong. Itu, ya.
Makanya dosa pokok yang paling pertama adalah kesombongan. Sebaliknya, virtue, kebijakan yang paling tinggi, yang paling dasar adalah kerendahan hati. Pentingnya kerendahan hati ditekankan oleh Santo Fransiskus Assisi yang kita rayakan jubilenya tahun ini. Dia katakan seperti ini, seorang manusia hanyalah sebesar apa ia di hadapan Allah, tidak lebih dari tidak kurang. Jadi kebesaran manusia itu tidak ditentukan dari kekayaan, popularitas, jumlah follower, rekening di bank. Enggak. Intinya Tuhan nggak akan hanya itu semua kok ketika kita mati, ya nggak? Memiliki kerendahan hati yang murni itu jauh lebih berharga daripada mengumpulkan seluruh emas di dunia, karena emas akan ditinggalkan di bumi, tetapi kerendahan hati menuntun jiwa kita ke surga. Itulah harta yang tidak habis kemakan ngengat. Ya, kerendahan hati jauh lebih berharga daripada seluruh emas yang ada di dunia ini. Bagaimana caranya kita memperoleh kerendahan hati? Pertama, belajar dari Naaman, milikilah hati yang mau mendengarkan. Ya, tadi kan sudah dilihat ya, bahwa Tuhan berbicara lewat anak kecil, perempuan, budak lagi. Ya. Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat siapa saja dan lewat cara apa saja. Kenapa? Karena kebenaran adalah tetap kebenaran, regardless siapa yang ngomong. Ya kan? 1 tambah 1 sama dengan 2, benar kan ya? Bagaimana kalau yang ngomong adalah seorang anak kecil yang belum sekolah? Tetap benar nggak? Tetap benar. Tetap benar. Tapi kadang-kadang ya kita begitu, kamu tahu apa? Kamu kan belum sekolah. Lalu kita merasa kita lebih tahu. Godaan adalah kita merasa diri kita itu yang paling tahu, paling bijak, paling pandai, paling benar, dan lain sebagainya, sehingga kita menutup telinga kita. Kita tidak mau mendengarkan orang lain, padahal Allah bisa berbicara lewat mereka. Kedua, taat total kepada Tuhan. Naaman disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan, bukan cuma sekali, 7 kali, nggak kurang nggak lebih. Kalau dia mandi cuma 6 kali nggak sembuh juga. Ini melambangkan apa? Suatu simbologi. Kita kalau menaati Tuhan gak boleh setengah-setengah, harus all the way, taat total kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memproses kita sesuai dengan caranya, kan sesuai dengan lagu tadi itu. Tuhan memproses hidup kita, di titik terendah kita Tuhan ada juga mengangkat kita. Caranya Tuhan tak terbatas. Itu lagu yang tadi kita nyanyikan tadi ya. Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk menyelamatkan kita, untuk mengangkat kita. Dan seringkali yang menjadi godaan adalah karena kita berpikir dengan logika kita, logika manusia. Nah, terkadang kita merasa di hadapan Tuhan juga kita ini lebih pintar. Contohnya, tahu kisah ini? Tahu kisah ini? Petrus ya, ketika dia sudah semalam-malaman mencari ikan gak dapat, lalu kemudian Yesus bilang, oh ya, tebarkan jala kamu di sebelah kiri. Apa jawab Petrus? Tuhan, sudah semalam-malaman kami itu cari ikan di sini, tapi kami gak dapat juga. Implying, Tuhan, kami ini nelayan profesional. Kami itu tahu ikan itu ada di mana. Kami itu tahu ikan itu malam-malam baru nongol. Kalau siang kepanasan, mereka pasti ke bawah. Udahlah, nggak mungkin ada ikan di sini, ya. Implyingnya kan seperti itu kan ya? Karena logikanya, Yesus itu siapa? Tukang kayu. Tahu apa soal perikanan gitu kan ya? Salah jurusan bro. Ya. Tapi Petrus bilang apa? Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya juga. Dan terjadilah mukjizat penangkapan. Ketika kita berusaha hanya mengandalkan logika kita manusia, kepandaian kita, hasilnya nol. Tetapi kita mengandalkan Tuhan dengan iman, percaya, taat, total. Hasilnya 153 seluruh bangsa dunia dijala oleh Petrus ya. Dan seringkali ya sama seperti Naaman tadi, dia kan punya versi juga sebetulnya. Saya akan sembuh kalau ketemu Nabi gitu kan ya. Dia akan memanggil nama Allahnya, menggerak-gerakkan jarinya lalu menyentuh nanti ya Pak ya. Lalu kemudian dia akan sembuh gitu kan ya. Betapa sering juga kita memperlakukan Allah seperti itu. Sebagai contoh, tadi yang WL ini siapa ya namanya ya? Bapak siapa? Saya Caner. Caner.
Channel kayak merek tas. Tidak pakai L tapi R Romeo. Oh, Caner. Oke. Bapak Caner, pernah nggak berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku hati yang sabar seperti Engkau? Misalnya, pernah nggak? Sering bro. Berikanlah Tuhan aku hati yang penuh kasih terhadap istri, anak, siapa lah gitu. Pernah doa kayak gitu? Itu doa yang bagus nggak teman-teman? Teman-teman lagi habis kami rohani. Itu doa yang bagus nggak Bapak Ibu? Bagus, sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Sesuai. Tuhan ingin kita memiliki hati yang lemah lembut seperti Yesus bilang. Belajarlah daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati kan? Betul, itu doa yang bagus pasti dikabulkan oleh Tuhan. Cuman masalahnya adalah caranya gimana? Ya, kadang-kadang kita berharapnya seperti ini, Tuhan tiba-tiba datang mungkin dalam mimpi, oh Bapak Caner doamu bagus sekali, sesuai dengan kehendak kudusku, maka bim salah bim abrakadabra, jadilah engkau hati yang baru. Lalu kemudian pagi-pagi bangun, wah semua orang baik, semua orang itu apa, so sweet lah gitu ya. Begitu mungkin yang kita harapkan. Tetapi cara Tuhan menjawab seringkali dia akan menggunakan cara yang sangat biasa. Oke Bapak Caner, engkau ingin hati yang lembut ya, yang sabar ya, bener ya. Tenang, itu sesuai dengan kehendak saya. Maka saya akan datangkan ini orang yang paling nyebelin, paling ngeselin, paling nggak bisa diatur. Latihan. Anda mau otot yang kuat? Jangan suntik steroid. Ini karungnya latihan tiap hari. Ya, kalau sudah oke, lulus. Ini yang lebih berat. Begitu kan cara bikin otot? Sama. Mau membentuk hati juga begitu caranya. Jadi ketika Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang susah ini, yakinlah itu membentuk kita. Ya, lanjut. Nah, maka apa yang sebetulnya diperoleh oleh Naaman dari prosesnya tadi itu? Dia meminta kesembuhan dari penyakit kusta, tapi yang diterimanya jauh lebih berharga dari itu. Betul fisiknya sembuh, kustanya hilang, tapi dia memilih mendapat juga kesembuhan hati. Dari orang yang angkuh, sekarang dia menjadi orang yang rendah hati, yang bijaksana. Ya. Dan yang lebih penting lagi adalah kesembuhan rohani. Pada akhirnya dia menemukan Allah yang benar. Itulah kedewasaan iman. Maka di akhir tadi kan dia katakan, sekarang aku tahu bahwa tidak ada Allah yang lain selain di Israel. Dia mengalami pertobatan, dan sejak saat itu saya yakin hidupnya berubah, cara dia memerintah juga akan berubah, dan itu jauh lebih penting daripada sekedar kesembuhan fisik. Saya kutipan dari mendiang Paus Benediktus ke-16 tentang penderitaan ini ya. Kita baca sama-sama deh, karena ini bagus banget ya. 1, 2, 3. Bukan dengan menghindari penderitaan atau melarikan diri darinya, manusia disembuhkan, melainkan dengan menerimanya, menjadi dewasa di dalamnya, dan menemukan makna melalui kesatuan dengan Kristus yang telah menderita dengan kasih yang tanpa batas. Jadi Paus Benediktus mengatakan bahwa manusia diciptakan bukan untuk senang-senang, not for pleasure, bukan untuk menghindari penderitaan. Bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk belajar dari setiap penderitaan menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang secitra dengan Kristus. Karena Kristus juga mencapai kemuliaannya lewat salib. Terkadang kita nggak mengerti penderitaan itu mengapa harus terjadi, mengapa begini begitu. Ya karena memang pengetahuan kita, perspektif kita sangat terbatas. Tadi siang saya dibawa facial sama mama saya. Katanya lu pulang dari hutan kayaknya perlu dituning sedikit ya, kamu tuh romo gitu. Ya jadi oke lah. Ya dibawalah ke facial. Selama 2 jam saya menderita. Ada yang pernah facial? Saya kira saya bakal bisa tidur, nggak bisa. Sebentar ya Pak, ya sekarang kita chat dulu. Trot gitu kan ya, banyak lagi kan ya, lalu diasap, ibu saya di sebelah
santai aja dia, tenang gitu kan ya. Kadang-kadang kalau ya mungkin saya orang sudah agak dewasa, tapi kalau anak kecil dibawa ke tempat seperti itu atau ke dokter gigi lah, dia akan jerit-jerit, ya nggak sih? Mama sakit, mama sakit, kenapa kayak gini? Apa ini? Aku mau pulang, gitu kan ya? Ini kenapa dokternya? Kenapa? Mamanya cuma di sebelah aja pegang tangannya, sabar ya nak, gitu kan ya? Mama jahat, sabar ya nak. Anak itu nggak ngerti apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Ya nggak? Yang dia tahu adalah sakit, dan sakit. Ya. Tetapi the doctors knows better. The mothers knows better. Ini demi kebaikan kamu nak. Pulang dari sini kamu akan glowing. Atau pulang dari sini gigi kamu akan sehat. Kamu akan terhindar dari sakit gigi kronis yang bikin kamu harus dicabut giginya semua, misalnya gitu. Ya kan? Operasi itu tujuannya baik, tetapi harus ada pain di situ. Harus ada kesakitan di situ. Ya. Nah, sebetulnya kita semua adalah orang sakit. Kita manusia yang berdosa, nggak terlepas satupun. Kita semua itu adalah orang sakit. Yesus itu dokternya. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Tapi kadang-kadang operasinya itu kita nggak ngerti. Prosedurnya kok sakit banget ya. Tapi itulah yang terbaik. Itulah yang kita butuhkan. Maka dengan iman sebetulnya kita bisa melihat ketika ada suatu penderitaan, ya itu adalah tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk menyembuhkan kita, membentuk hati kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Karena untuk itulah tujuan kita hidup. Itulah tujuan akhir hidup kita, kesempurnaan cinta kasih. Jadi apa? Pesannya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita jatuh atau mengalami penderitaan, jangan langsung mengeluh. Ya. Tanyakan, sebetulnya apa sih yang hendak diberikan Tuhan? Apa yang hendak dinyatakan Tuhan lewat peristiwa ini? Dan kemudian ingat, tadi Roma 8:28, Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Seperti orang tua kita juga selalu menginginkan yang terbaik, meskipun kadang-kadang prosesnya menyakitkan gitu. Ya. Saya tutup dengan satu kutipan lagi dari seorang survivor dari kamp konsentrasi Yahudi ya. Tahu kan zaman Nazi dulu mereka mengalami penderitaan yang sangat tidak manusiawi ya. Ada seorang yang berhasil keluar lalu kemudian dia menulis buku. Dalam bukunya ada kutipan seperti ini. Jika hidup ini memang memiliki makna, maka harus ada makna dalam penderitaan. Karena penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup. Penderitaan akan berhenti menjadi penderitaan pada saat ia menemukan maknanya. Jadi penderitaan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dimengerti. Tuhan memberkati. Baik, saya kembalikan kepada MC ya. Langsung saja. Baik, kita sekarang akan mendengarkan suatu kesaksian nyata dari seorang yang sungguh baik sekali mau bersama dengan kita pada malam hari ini, Bapak Adi. Ya, terima kasih. Silakan Bapak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatan ini. Nama saya Adi sudah disebut tadi. Saya baru tiba tadi siang di Batam ini. Sebenarnya untuk acara yang akan saya lakukan besok, ya, acara yang dinamakan GLEAN, Glory Leader and Marketplace, di sini juga ya Bu ya, acaranya juga di sini. Nah, pada waktu itu saya dihubungi oleh Pak Firdaus dan Bu Susi, yang intinya acaranya hari Sabtu. Nah, kalau Bapak bisa mengisi acara perduki pada hari Jumat malamnya, nah itu ideal banget kan? Jadi sekali jalan dilakukan 2 acara gitu. Saya katakan udah Bu Susi, saya ini bukan pewarta. Saya tidak bisa membawakan suatu pewartaan di acara perduki, gitu kan? Kan itu masalah berarti ya. Masalah ya. Tapi dibalik masalah itu,
Sekarang malah kita mendapat berkahnya dengan kehadiran Romo Paulus, betul kan? Itu sudah satu contoh, itu adalah berkah di balik masalah, gitu ya. Nah, saya ceritakan sedikit latar belakang saya, Bapak Ibu sekalian. Saya nama baptisnya sama dengan Romo Paulus, karena saya Paulus Adi Trisnanto, dan saya dibaptis ketika SMP. Ya, tadinya saya hidup di keluarga apa itu? Bukan Buddha ya, bukan Konghucu ya, yang sembahyang orang tua itu. Nenek saya dari pihak ayah, sedangkan nenek saya dari pihak ibu itu Protestan, sehingga saya lebih sering diajak oleh nenek saya ke gereja Protestan kan. Lalu ketika sekolah SMP ada pelajaran agama, itu saya ikut agama Protestan, agamanya nenek saya kan. Tapi kemudian pada waktu itu saya mengalami kebingungan begitu. Karena di keluarga ayah saya itu masih melakukan sembahyang arwah kan. Betul ya, ada sembahyang arwah begitu. Tapi oleh nenek saya yang satu lagi yang dari ibu saya itu nggak boleh. Itu istilahnya? Menyembah berhala. Ya, menyembah berhala, atau kalau di agama Islam namanya musyrik gitu barangkali ya. Nah, lalu saya pikir kok agama seperti itu ya. Nah, ketika saya tahu di agama Katolik itu kasarnya ya Romo, maaf, apa juga boleh, sembahyang arwah boleh, makan makanan yang habis dipakai sembahyang juga boleh gitu kan. Saya pikir ya lebih enak agama Katolik kalau gitu ya. Itu dasarnya tuh. Babi boleh. Babi apa boleh dah, apa boleh. Lalu suatu ketika saya menengok ke kelas kan, pada waktu ketika sekolah itu agamanya yang Protestan di sini, yang Katolik tempat lain gitu kan. Saya lewat di kelasnya yang Katolik, kok banyak cewek yang cantik ya. Udahlah saya ikut situ saja gitu loh. Itu awalnya itu seperti itu, jadi latar belakangnya ya. Saya pernah akan dimarahi oleh ayah saya, akan diusir, begitulah ceritanya ya. Karena saya sudah ikut agama Katolik begitu. Nggak apa-apalah diusir, ntar jadi Romo aja gitu kan. Nah itu beberapa cerita saya di masa lalu. Nah kemudian apa yang saya ingin sharingkan lebih lanjut, saya mengawali karir saya itu di perusahaan Unilever ya. Saya memegang divisi yang B2B, yang menjual produknya itu ke hotel, ke rumah sakit itu. Sehingga setiap kali saya ke Cirebon, kotanya Pak Boni ya Pak, saya ketika kalau ke Cirebon menjual produk-produk saya ke hotel Patra Jasa, saya bermalamnya di hotel Patra Jasa. Cottage kan waktu itu kelas mewah untuk ukuran Cirebon paling bagus. Saya nginepnya di situ, perusahaan memberikan hak untuk itu, dan karena saya akan menjual produknya ke hotel Patra Jasa, tentu ya baiknya saya juga menjadi tamu di situ kan. Nah, suatu hari dalam perjalanan liburan bersama keluarga saya berasal dari Semarang, saya dari Jakarta akan ke Semarang bersama keluarga. Saya pada waktu pakai mobil Suzuki Jimny. Ya, itu kan barangkali Bapak Ibu tahu ya, masih ingat mobil kecil sekali Suzuki Jimny pada waktu itu. Nah, ketika melewati setelah Cirebon ya Pak Boni ya, pada waktu itu kan jalannya sepi sekali gitu ya, sepi seperti jalan tol. Pada waktu belum ada jalan tol. Saya jalan dengan kecepatan tinggi sekali, mungkin sekitar 90-100 km per jam. Saya melihat di pinggir jalan biasanya ada mobil ringsek yang dipamerkan gitu kan, tunggu mobil ringsek untuk memperingatkan pada orang-orang, hati-hati, ini ada mobil ringsek.
Nah, saya perlihatkan ke anak saya waktu itu, saya noleh, tuh lihat tuh kalau nggak hati-hati kejadian seperti itu. Apa yang terjadi? Ternyata di depan saya jalannya itu agak menikung, sehingga saya nabrak, bukan nabrak jembatan, nabrak trotoar jembatan. Karena jembatan kan selalu ada trotoarnya ya, kayak pelindungnya begitu. Mobil saya terpental ke tengah, tapi tidak terbalik. Bodinya masih mulus, tapi gardanya patah, sehingga mobil itu tidak bisa jalan lagi. Lalu saya mencari pertolongan, mobil ditarik oleh mobil lain ke Cirebon, masuk ke bengkel Suzuki. Keluarga saya melanjutkan perjalanan naik ke mobil travel ke Semarang. Saya mencari hotel yang paling dekat dengan bengkel itu, hotel apapun. Nah, pada waktu itu saya mendapatkan hotel dengan tarif Rp6.000. Padahal tarif di Patra Jasa Rp30.000 pada waktu itu. Nggak pakai AC, banyak nyamuknya gitu kan. Tapi pada malam hari itu saya mengalami damai sukacita karena merasa selamat dari kecelakaan yang seharusnya bisa jauh lebih parah. Mobil saya bisa terbalik, atau ketika berhenti di tengah jalan, ya berhentinya karena terpaksa, bisa disambar mobil lain yang jalannya kosong. Pada waktu itu keluarga saya semuanya selamat, tidak ada yang cedera sama sekali. Sehingga apa yang terjadi, sekalipun saya digigitin nyamuk, nggak bisa tidur, tapi saya sangat merasa damai. Saya merasa bersyukur sampai saya mengatakan dalam doa saya, Tuhan, saya mau mengalami seperti ini lagi. Ya, karena apa? Karena sungguh-sungguh damai dibandingkan ketika saya bermalam di hotel Patra Jasa, hotelnya mewah dan segala macam, tapi pikirannya kusut untuk mencapai target. Target saya tercapai nggak nih? Jualan di Cirebon. Di Patra Jasa saya kan dapat order berapa besar, kan gelisah ya. Ketika di hotel kecil itu yang tarifnya hanya 1/5 dari Patra Jasa, saya sangat merasa damai sejahtera. Nah, itu yang membekas sampai sekarang. Walaupun kejadiannya itu kira-kira sekitar tahun barangkali 1980-an, ya, walaupun 1980-an. Nah, itu blessing yang saya rasakan. Walaupun kalau dirunut lagi, ada blessing yang sifatnya jasmani, tapi bagi saya tidak terlalu penting. Saya ceritakan saja lanjutannya. Itu terjadi di bulan Desember ketika akan liburan Natal. Akhirnya setelah saya kembali ke Jakarta dari liburan Natal, saya nggak punya mobil kan. Karena mobil itu rusak parah, masuk bengkel nggak bisa dinaikin lagi. Saya terpaksa meminjam mobil adik saya. Dan saya nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Kan saya nggak mungkin pinjam mobil adik saya terus kan. Tapi hati saya itu penuh dengan kedamaian sehingga tidak merasakan penderitaan itu. Nah, ujungnya kemudian, beberapa hari kemudian, saya diundang, dipanggil oleh sales director saya, diberi kesempatan kalau mau menjadi kepala cabang di Semarang. Dan dengan saya menjadi kepala cabang di Semarang, saya otomatis mendapat mobil dari perusahaan. Bahkan mobilnya 2 sekaligus. Satu mobil Semarang, satu lagi mobil Jogja. Karena ketika saya bertugas di Semarang, lalu Semarang dan Jogja dijadikan satu, begitu loh. Tapi buat saya itu tidak terlalu penting. Bahwa akhirnya saya mendapat mobil, oh ya itu berarti berkat ya. Berkatnya itu bukan di situ. Berkatnya justru ketika saya merasa ternyata di dalam bencana seperti apapun itu membuat saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan.
Itu sharing pertama. Sharing kedua terjadi beberapa tahun kemudian. Saya akan direkrut oleh sebuah perusahaan internasional besar. Saya diwawancarai di Hong Kong. Bisa dibayangkan, tahu wawancara saya diundang ke Hong Kong, waktu posisi yang sangat bagus sekali. Tapi beberapa minggu kemudian saya sakit stroke, tidak bisa menelan sama sekali, dan ini membuat kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan internasional tadi yang wawancara di Hong Kong itu jadi gagal, sia-sia gitu kan. Pada waktu itu saya merasa sayang sekali ya. Tapi saya pikir mungkin ada berkat lain, blessing in disguise gitu kan, sebuah berkat tersembunyi. Apa yang terjadi kemudian? Saya tidak jadi resign, saya tetap di Unilever sampai saya pensiun. Dan berkat jasmaninya adalah di Unilever itu setelah pensiun pun jaminan kesehatan ditanggung sepenuhnya sampai meninggal, nantinya dilanjutkan oleh istri gitu ya kalau saya sudah meninggal. Dan sekarang saya merasakan itu jauh lebih bernilai daripada saya bekerja di perusahaan, nggak tahu lah, korporat besar yang belum tentu seperti itu. Apalagi dengan stroke itu, saya harus minum obat seumur hidup, saya harus kontrol seumur hidup. Ya. Ditambah lagi, kemudian saya kena serangan jantung, sehingga saya harus dibypass. Itu membuat biaya pengobatan di hari tua makin mahal lagi kan. Nah, lalu saya jadi makin bersyukur, Tuhan, ternyata inilah blessing in disguise-nya. Dan sejak saat itu saya makin meyakini, seperti yang dikatakan oleh Romo Paulus tadi, di dalam bencana apapun, kalau kita bisa memaknainya, yang penting bisa memaknai loh ya. Kalau kita bisa memaknainya, kita tidak merasakan itu lagi sebagai penderitaan. Apakah berkatnya yang dinamakan blessing in disguise itu akan datang dalam waktu sebulan, 2 bulan, atau kapan? Nggak penting. Yang penting kita sudah merasa menjadi makin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, sekarang kalau ada teman yang berulang tahun, biasanya saya memberikan ucapan selamat dengan kata-kata selamat melanjutkan perjalanan hidup ke usia selanjutnya. Semoga makin memaknai apapun yang terjadi. Dan saya kalau berdoa sekarang ya Romo, itu nggak bisa panjang-panjang. Doa saya hanya, Tuhan, beri saya kekuatan untuk memaknai apapun yang terjadi. Beri saya kekuatan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain dalam suka maupun duka. Sudah, itu aja yang saya lakukan. Nah, pengalaman terakhir yang terjadi kemarin yang ingin saya sharingkan, beberapa hari yang lalu saya melakukan perjalanan keluar kota bersama teman-teman berlibur begitu ya, dari Jakarta sampai ke daerah Carita sana. Semuanya berjalan lancar. Nah, kemarin apa yang terjadi? Mobil saya tiba-tiba tidak bisa lari. Artinya RPM-nya tinggi sampai 2000, tetapi kalau digas tuh nggak mau lari. Mobilnya hanya jalan kira-kira sekitar 15 km per jam. Apa yang terjadi? Apa yang saya pikirkan? Secara normal pasti wah cilaka ini kan. Tapi waktu itu karena sudah menghayati bahwa di balik
apapun yang terjadi, ada berkat tersembunyi. Saya malah untunglah terjadinya hari ini. Kalau terjadi kemarin, tentu lebih repot kan. Nah itu yang kemudian saya hayati setiap saat, bahwa apapun yang terjadi, suka maupun duka, kalau kita maknai seperti yang dari kutipan Paulus tadi ya, penderitaan sudah tidak terasa lagi sebagai penderitaan. Jadi itu benar sekali Romo, dan saya mengalami sendiri, terutama sekali kemarin ketika mobil hampir mogok, bukannya wah sialan ya apa yang terjadi ini, tapi malah untunglah terjadinya hari ini bukan kemarin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sharingkan sebagai pengalaman nyata dari apa yang telah disampaikan oleh Romo. Terima kasih. Kita berikan dong sekali lagi tepuk tangan yang mulia dan juga Romo Paulus. Ada satu hal Bapak Ibu, renungan yang disampaikan oleh Romo Paulus tadi, karena beliau mendekati saya, terus saya catatkan di dalam diri, memang pertanyaan Romo Paulus tadi itu sering saya ungkapkan, berikan saya kerendahan hati Tuhan. Mohon izin Romo, saya dari profesi seorang anggota Polri sebelumnya, ya, setelah itu mungkin Tuhan tidak menghendaki sampai saya pensiun tua, akhirnya saya jadi advokat. Jadi ya memang ya Pak, seperti itu. Jadi kerendahan hati, kemudian setia dan taat, itu yang saya maknai Bapak Ibu. Sama seperti yaitu seorang tentara yang setia, ya kan, tentara yang menjadi kepercayaan raja, yaitu Naaman tadi, itu sangat berbekas di dalam diri saya, mengingat pekerjaan yang dulu sungguh luar biasa memang. Tapi kan dia merendahkan hati dia dulu, kemudian dia taat, percaya dan taat, Bapak Ibu, sehingga itulah yang terjadi. Akhirnya penyakitnya Tahir, yang awalnya apa iya ya. Jadi dalam hidup pun seperti itu, sungguh luar biasa sharingnya Pak Adi juga buat kita. Kalau kita khawatir dalam hidup untuk apa? Karena kita udah tanamkan dalam diri bahwa Tuhan juga mengatakan bahwa janganlah khawatir akan hidupmu. Terus kita masih khawatir, di mana kepercayaan kita kepada Tuhan? Saya tadi Bapak Ibu bukan mau sharing ya, saya tadi itu nggak tahu entah lari berapa tadi itu saya datang ke sini. Kenapa sampai saya menangis? Tuhan berikan aku yang tepat. Aku mau memimpin pujian hari ini. Luar biasa, dari pagi aktivitasku sampai saya jam 6:30 belum selesai. Saya masih ngetik. Berbondong-bondong orang datang, mau saya tolong. Bukan kebetulan mereka utus Tuhan. Mereka juga punya pergumulan. Tapi Tuhan, aku mau melayani malam ini. Tak selesai-selesai 6:30 aku belum mandi. Tapi Tuhan berikan aku yang terbaik, waktu yang terbaik. Saya ngebut. Tuhan tolong aku sampai aku sampai di tempat, supaya aku datang memuji Engkau. Makanya tadi kenapa saya nangis Bapak Ibu. Saya pasrah di hadapan Tuhan, karena aku percaya Tuhan. Aku datang ke Windam itu adalah karena kehendak, bukan kehendakku. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan renungan yang sungguh luar biasa, sharing dari Pak Hadi, yang besok juga akan dilanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Kita telah mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang teman-teman senior. Bapa di surga, Bapa yang maha baik,
Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini. Lewat renungan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Romo Paulus. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau memberkati anak-Mu ini untuk menaburkan firman dan juga kabar sukacita, di mana kami Tuhan harus senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kami percaya kemudian taat sampai akhir hidup kami. Sekalipun Tuhan kami harus terus memanggul salib kami, tetapi Tuhan kami yakin dan percaya Kau akan memberikan keringanan dari semua penderitaan, terlebih Tuhan pergumulan yang kami rasakan. Dan Kau tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau Tuhan telah berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Biarlah Tuhan semua penderitaan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau akan memberikan yang terbaik buat kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik, sebab Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap tangan yang akan memberi, agar pertemuan demi pertemuan kami di acara Perduki ini bisa berjalan semuanya Tuhan demi kemuliaan dan keluhuran nama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan persembahan yang terbaik Bapak Ibu. Kita nyanyikan sebuah lagu pujian. Terima kasih. Mungkin ada pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar semua? Luar biasa. Pertama-tama atas nama Perduki Chapter Batam, kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Paulus yang luar biasa. Dulu mengenal Romo Paulus itu saya bilang waktu saya lihat begini, tapi hari ini saya harus begini. Sungguh luar biasa, kami sangat terberkati oleh homilinya, sangat luar biasa untuk pencerahan yang diberikan, sangat luar biasa kepada kita semua. Dan semoga Romo selalu diberkati sehingga akan semakin menjadi berkat untuk semua.
lewat hari ini juga ada undangan untuk semua, ya. Jadi akan ada misa perdana di Lumbung Baja itu tanggal 19 Juli hari Minggu di Santo Petrus jam 9. Bapak Ibu tolong langsung dicatat, wajib hadir. Ya, tadi kita sudah dapat berkat yang pertama, nanti kita dapat berkat yang pertama lagi ketika kita ikut misa perdana di Santo Petrus. Oke? Mungkin bisa ditampilkan, tadi saya ada kirimkan, nggak apa-apa. Kemudian teman-teman, saya juga mau katakan kita mesti berterima kasih kepada seseorang yang sangat luar biasa, kepada Pak Adi. Pak Adi, saya mau tanya, apakah tahu umurnya Pak Adi? Di sini nebak, kira-kira. 32. Hah? Berapa? 7 berapa? 72. Lalu ada lagi? Yang benar berapa Pak Adi? 75. Saya lagi yang meriah. Jadi Bapak Ibu, Pak Adi ini adalah teman-teman dari founder Perduki. Ya, pada saat itu ada sekitar kakeknya si Gideon ya. Jadi Pak Adi adalah teman-temannya yang dari founder, ada 2 kalau nggak salah yang sudah almarhum ya kalau nggak salah. Dan Pak Adi tetap aktif dan tetap melayani di Perduki. Berarti dari Bapak masih muda sampai saat ini usia 75. Hari ini teman-teman kalau usianya baru 25, kalau nggak ikut melayani atau ikut aktif dalam kegiatan gereja, maka bertobatlah. Betul ya Romo ya? Kemudian teman-teman juga saya mau sampaikan bahwa Pak Adi juga koordinator untuk semua pembicara CSSK. Kelihatannya tadi Romo Paulus sudah disorot-sorot sama Pak Adi ya. Semoga bisa menjadi pembicara CSSK yang akan datang. Nah teman-teman, ya itulah yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Besok juga kita akan acara Slim ya, jam 9 di sini tepat waktu kita akan bersama belajar bersama. Nah teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah melayani dari WL, channel, singernya, multimedia, Pak Robert, ya, pemusik, konsumsi, aser semuanya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan juga bulan Agustus, Perduki juga ada satu acara yang sangat luar biasa. Ada yang tahu teman-teman? Ulang tahun, maka kita langsung undang saja ketua panitianya untuk memberikan undangannya. Silakan. Shalom semuanya, selamat malam. Saya sebagai dipilih oleh teman-teman sebagai ketua dari HUT Perduki keempat, dan saya mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada tanggal 14 Agustus di tempat yang sama untuk misa syukur HUT keempat Perduki. Mohon kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oh, dan ada baksos. Kita ada baksos sebelum itu tanggal 2 ada 2 Agustus sebelum HUT Perduki tanggal 14, tanggal 2-nya itu ada baksos, dan kita mengajak untuk partisipasi semua Bapak Ibu sekalian, semua anggota Perduki untuk ambil bagian dalam baksos tersebut. Untuk keterangan lebih lanjutnya ntar kita akan umumkan di grup besar Perduki, gitu ya. Iya. Oke. Mungkin ada pengumuman juga. Perduki ini juga di bawah ada salah satu kegiatan yang sungguh luar biasa, dan mayoritas di sini mungkin sudah ada yang ikut, yaitu Camp Sukses Sejati Katolik yang ketiga. Kita yang pertama sudah, kedua sudah, kebetulan kedua saya sebagai ketuanya juga, dan yang ketiga ada sis kita, sis Celi yang sebagai ketua panitia, ketua dari CSSK 3, betul. Bisa maju sis Celi untuk memberikan suatu semangat, langsung aja ya. Oke.
bisa ditampilkan. Kayaknya nggak bisa. Kalau nggak bisa. Oke, kayaknya ada sedikit ini. Ntar kita di grup besar aja kita akan kirimkan flyernya. Oke. Iya, makasih Gideon ya. Mungkin tengok ke belakang yang pakai baju pinky-pinky itu Celi ya, ketua panitia CSSK yang ketiga yang akan diadakan bulan Mei nanti ya. Jadi untuk saat ini masih ada harga spesial katanya dari Celi ya. Nah teman-teman, saya juga mau tahu yang pertama kali hadir di tempat ini hari ini, yang pertama kali hadir siapa? Boleh berdiri? Wah, termasuk Romo, termasuk Pak Adi. Wah, luar biasa. Selamat datang, terima kasih. Ya, Perduki diadakan setiap Jumat kedua. Jadi teman-teman, mari silakan datang. Tema kita selalu berkisar tentang apa? Pekerjaan, tantangan hidup, dan juga segala pergumulan. Ya, seperti contoh pada hari ini, ya sangat luar biasa, sangat saya maknai sih tadi Romo dan juga Pak Adi. Ya, jadi artinya segala masalah akan menjadi sangat luar biasa, maka berkati ketika kita memaknai dengan baik dan bersyukur tentunya ya. Nah teman-teman, seperti biasa setiap kali kita selalu ada merayakan yang berulang tahun. Maka saya undang yang berulang tahun di bulan Juli. Saya persilakan untuk maju ke depan. Yang berulang tahun di bulan Juli, saya persilakan untuk maju ke depan. Wah, senior kita Pak Rahmat ya. Happy birthday. Lalu yang ulang tahun mungkin anniversary pernikahan, saya undang ke depan. Wah, dirimu juga. Ayo ke situ. Nah, dia bulan Juli selamat, ada lagi, wey. Iya Bu Mary ya, selamat ya. Ada lagi, ada Mia, oke selamat. Ada lagi, yang anniversary pernikahan ada? Sudah, dan hari ini Perduki juga menyambut ya Romo kita yang tercinta ya, sudah sebulan beliau dihabiskan. Oleh sebab itu kita undang Romo juga maju ke depan. Silakan teman-teman. Satu bulan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iya, di sini silakan. Romo di tengah, Romo. Ayo di sini. Oke, di tengah. Nah, teman-teman, inilah wajah yang berulang tahun. Ini sebagai rasa bangga kami, Romo, karena kami telah diberikan seorang Romo yang luar biasa, dan kami percaya Romo akan semakin diberkati. Dan kita juga percaya bahwa teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli juga akan semakin diberkati dengan kesehatan, kesuksesan, dan bahagia bersama keluarga. Ya, nah di sini mari mungkin saya undang di sini, saya undang senior kita, saya undang ini aja, Bu Alan boleh mendoakan yang berulang tahun. Ini ada mama yang melahirkan Romo Paulus. Silakan Bu Alang doakan ya. Bapaknya lah, bapaknya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang pada hari ini berulang tahun. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang,
Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas anugerah kasih, anugerah kehidupan, anugerah berkat dan perlindungan yang senantiasa Engkau sertakan pada kami semua. Terlebih pada hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepada-Mu untuk saudara-saudara kami yang boleh merayakan hari ulang tahunnya di bulan Juli ini. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya itu adalah karena Engkau begitu mencintai, mengasihi, dan juga menyayangi kami satu persatu secara pribadi. Tuhan, Engkau menyapa setiap kami ya Tuhan, satu persatu yang hadir di sini, terlebih yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, Engkau mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau mengetahui kerinduan di dalam hati mereka. Engkau mengetahui bahwa mereka pun sangat mencintai Engkau. Ya Tuhan, hanya syukur yang dapat kami panjatkan kepada-Mu atas segala anugerah-Mu ini. Dan juga Tuhan, biarlah hari ke depan, makin hari, mereka boleh semakin menyerupai Engkau. Mereka boleh semakin mengasihi Engkau dan boleh semakin menjadi berkat, karena Engkau sendiri ya Tuhan menghendaki anak-anak-Mu, setiap anak-anak-Mu untuk boleh menjadi berkat kepanjangan tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami ini anak-anak-Mu, sungguh Engkau sayangi, Engkau cintai, satu persatu Engkau mengenal. Dan kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau memberkati kami dengan kehadiran Romo Paulus di tengah-tengah kami, mana Engkau Tuhan mengasihi dia, memanggil dan memberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Putra-Mu terkasih kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Inilah hasil doa dari seorang ibu. Betul ya, Romo Paulus, hasil doa dari seorang ibu dan bapaknya ya. Baik, kita sama-sama akan tiup 1, 2, 3. Selamat ya teman-teman, terima kasih. Dan ini karena waktunya sudah jam 9.25, mungkin sekarang kembali kita minta Romo untuk berikan berkat untuk kita semua. Silakan Romo. Setelah nanti berkat berutup dari Romo, kita nanti sesi foto bersama Bapak Ibu sebentar ya. Doa dan berkat. Langsung berkat aja. Apa? Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Silakan berdiri. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari, segala pekerjaan, usaha, cita-cita, karya, pelayanan, seluruhnya diberkati, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara kita sudah selesai, pulanglah dalam damai. Amin. Kita akan foto bersama ya. Ya. Foto bersama. Mungkin kita duduk, silakan duduk Bapak Ibu.